Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dengan nomor induk mahasiswa 7202520007 dari kelas akuntansi A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah dengan materi yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Nah, akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian kita akan melihat ruang lingkup keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi yang pertama, yaitu hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu ada penerimaan daerah. Kemudian yang keempat ada pengeluaran daerah. Kemudian yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kemudian yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Kemudian materi yang berikutnya yaitu adalah APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraian dan rinciannya. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk memenuhi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Yang ketiga, jenis proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Kemudian yang keempat, periode anggaran biasanya 1 tahun. Kemudian di era pra-reformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan 2 kali. Karakteristik APBD di era reformasi antara lain yang pertama, APBD disusun oleh DPRD bersama kepala daerah menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Yang kedua, lain item atau pendekatan tradisional yang dipakai dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, penyusunan dan penempatan penghitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Yang keempat, pengawasan APBD berdasarkan objek pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah. Kemudian yang kelima, pengawasan pengeluaran daerah berdasarkan 3 unsur, yaitu ensure ketaatan pada peraturan perundangan, kehematan dan efisiensi, dan hasil program untuk proyek-proyek daerah. Kemudian yang keenam, sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan stelsel kameral atau tata buku anggaran, bukannya stelsel komersial atau tata buku kembar berpasangan. Tujuan pembukuan keuangan daerah pada era tersebut adalah pembukuan pendapatan. Kemudian kita akan melihat mengenai manajemen keuangan daerah. Nah, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Adapun pengertian manajemen keuangan daerah yang mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah. Sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Kemudian ada juga pengertian yang mengacu pada pihak intern dan ekstern pemerintah daerah. Inilah yang lebih mencerminkan definisi akuntansi karena ia tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif, namun menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan bagi pihak dalam dan luar entitas dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomisnya.
Nah, kemudian kita masuk kesimpulannya. Jadi, manajemen keuangan daerah ini adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan pada sumber daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah disebut dengan tata usaha daerah. Kemudian kita akan melihat kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah. Nah, jadi tata usaha merupakan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah. Alat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Akuntansi keuangan daerah sering disebut sebagai tata usaha keuangan tersebut. Jadi, berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah sebagai gambar di bawah ini. Nah, kemudian kita akan melihat juga pengertian manajemen keuangan pemerintah daerah menurut Coe pada tahun 1998, yaitu meliputi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, rencana khas, anggaran, belanja, dan biaya. Kemudian yang kedua, laporan mengenai kwitansi dan pembayaran dari dana yang dianggarkan. Kemudian yang ketiga, pembelian barang dan pelayanan. Kemudian yang keempat, yaitu penanaman modal. Kemudian yang kelima, utang jangka pendek dan jangka panjang yang dibayarkan jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang keenam, yaitu pengawasan. Kemudian yang ketujuh, yaitu kehilangan dan pertanggungjawaban yang benar tentang keuangan pada akhir tahun. Kemudian yang ke-8, pemeriksaan transaksi keuangan secara resmi. Dan kemudian yang ke-9, yaitu laporan yang diterima sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian kita akan melihat permasalahan dan kasus-kasus yang relevan yang pernah terjadi pada PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Nah, masalah yang pertama yaitu pengelolaan aset yang kurang baik dibuktikan dengan masih adanya kecurangan terhadap aset pada PT KAI. Nah, bagaimana kasusnya? Mari kita lihat. Tim dari Kejaksaan Negeri Aceh telah menangkap 2 terdakwa perkara tindak pidana korupsi kegiatan persertifikatan tanah aset PT KAI di Kabupaten Aceh Timur. Nah, kasus ini terjadi pada tahun 2019. Kasus ini dilakukan oleh 2 tersangka yang dimana keduanya merupakan pegawai PT KAI. Akibatnya, ini akan menyebabkan kerugian pada negara sebesar 6,5 miliar. Kedua tersangka terbukti melakukan korupsi dan sekarang dihukum penjara masing-masing 6 tahun dan 8 tahun. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu pengelolaan kewajiban yang belum baik juga, dibuktikan dengan masih banyaknya utang yang dimiliki oleh PT KAI. Nah, bagaimana kasusnya kita lihat. Direktur Jenderal Perkeretaapian Rizal Wasal mengungkapkan bahwa PT KAI masih memiliki utang yang belum terbayarkan kepada pemerintah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Akibatnya, target pemerintah dalam PNBP pun jadi jauh dari target. Tagihan yang belum dibayar oleh PT KAI ini sebesar 2,4 triliun untuk PNBP. Hal ini terjadi karena ketidakcapaian PT KAI dalam penerimaan PNBP yang disebabkan oleh operator yang masih melakukan pertimbangan terhadap formula baru yang digunakan dalam perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau TAC atau Track Access Charger. Nah, berdasarkan permasalahan dan kasus yang telah dipaparkan tadi, kita akan melihat nih sekarang solusi apa yang dapat dilakukan oleh PT KAI dalam menyelesaikan masalah dan kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menguraikan 4 solusi. Yang pertama yaitu PT KAI dapat melakukan pengendalian internal yang lebih baik lagi agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pegawai yang dapat merugikan negara. Kemudian PT KAI dapat memperbaiki analisis biaya yang harus dipertimbangkan PT KAI agar bisa mencapai target yang ditentukan sehingga tidak adanya lagi hutang dan dapat melunasi hutang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, PT KAI dapat melakukan evaluasi dan sosialisasi pada para karyawan terhadap pengelolaan keuangan, terutama pengelolaan dan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh PT KAI. Kemudian yang keempat, PT KAI dapat menambahkan inovasi terhadap sarana baru yang bertujuan untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap kereta api dan diharapkan ini dapat menaikkan keuntungan pula bagi PT KAI.
Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya dengan materi yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya telah sampaikan, saya minta maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.